Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 05 Pagi, Ibu Sri Haryati SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 05 Pagi, Bapak Mariadi SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Lenteng Agung 05 Pagi, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Lenteng Agung 05 Pagi oleh Ibu Rita SPD dan Ibu Deliana SPD. Baiklah, marilah sama-sama kita buka acara diseminasi ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan yang sama-sama telah kita buka. Yang kedua, nanti akan disampaikan sambutan oleh kepala sekolah. Dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Mariadi SPD. Acara ketiga yaitu paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Rita SPD dan Ibu Deliana SPD. Acara yang terakhir yaitu doa penutup oleh Bapak Ustadz Afianto MPD. Untuk menyingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Mariadi SPD selaku Wakil Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 05 Pagi, Bu Sri Haryati SPD. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Rita SPD dan juga Ibu Deliana SPD, serta Bapak Ibu Dewan Guru SDN Lenteng Agung 05 Pagi yang berbahagia. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang tentunya nanti kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari calon guru penggerak di SDN Lenteng Agung 05 Pagi ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam tercurah kepada kita juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah ucapan terima kasih kepada calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Rita SPD dan Ibu Deliana SPD yang memberikan kesempatan buat kita untuk hadir
mengundang di tempat ini dalam rangka pemaparan diseminasi budaya positif yang insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini tentunya akan membawa manfaat tidak hanya saja buat Bapak Ibu Guru CGP, tapi juga buat kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang kedua juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini guna mengikuti kegiatan diseminasi ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu tambahan, menjadi wawasan keilmuan buat kita sehingga kemudian kita bisa dapat bersinergi dengan baik dan berkolaborasi dalam rangka pelaksanaan kurikulum merdeka ke depannya. Dan pada kesempatan kali ini saya mewakili Bu Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung Pagi mengucapkan terima kasih buat keseluruhan rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif ini yang merupakan rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 9, dan tentunya mudah-mudahan kita berharap dan berdoa semoga seluruh rangkaian kegiatan yang dilewati oleh calon guru penggerak angkatan 9, baik gurita SPD maupun guru yang SPD dapat diberikan kemudahan dan kelancaran, dan tentunya tetap perlu adanya sinergi antara kita semua sehingga kemudian nanti kalau ada guru penggerak berikutnya, calon guru penggerak berikutnya, kita bisa berkolaborasi dengan lebih baik lagi. Dan tentunya apa yang dilakukan ini adalah untuk kemajuan, kemajuan sekolah, tidak hanya untuk peningkatan kualitas pribadi Bapak Ibu guru, tetapi juga untuk kemajuan kita semua. Dan ini tentunya amat sangat baik. Oleh karenanya harapan dari sekolah, semoga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan tentunya ada hal-hal yang baru nanti akan disampaikan oleh Bu Rita maupun Bu Deli. Ya, semoga ini menjadi ilmu yang baru juga buat kita ke depannya. Dan terakhir, ya kita selalu berdoa dan berharap semoga selain dari CGP angkatan 8 ya, terus angkatan 9, nanti akan ada lagi angkatan 10. Untuk yang 11 hari ini terakhir. Kita nggak tahu siapa yang akan daftar, mudah-mudahan ada semangat baru. Sini saya lihat ada Bu Novi nanti semangat baru, Pak Afi. Ya mudah-mudahan karena di Lenteng 5 cukup banyak ya kan CGP-nya. Di beberapa sekolah di sekitar kita nggak terlalu banyak untuk yang mengikuti di CGP. Tapi semuanya kan juga berdasarkan regulasi aturan. Ada yang mungkin mentok dengan dengan usia dan sebagainya. Tapi tetap ilmu yang didapatkan oleh CGP mudah-mudahan bisa kemudian diseminasi kepada teman-teman guru yang lainnya, dan mudah-mudahan terharap menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak panjang kala, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Maria di SPD. Semoga menambah motivasi rekan-rekan guru yang lain untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan berikutnya. Acara selanjutnya adalah paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rita SPD. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Hari ini mohon izin saya dan rekan saya Ibu Deliana memaparkan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN Lenteng Agung 5 Pagi. Next. Oke Bapak Ibu, karena siang hari sebelum kita memasuki paparan slide yang pertama ada ice breaking nih dari Ibu Deli dan Ibu Rita. Semuanya mohon berdiri. Ya, mohon maaf, mohon izin semuanya berdiri. Ice breakingnya ini tepuk pramuka Bapak Ibu. Ya, tepuk pramuka.
Nah, tepuknya seperti itu. Satu kali saja. Kemudian diikuti dengan gerakan kedua tangan ke depan, kedua tangan ke depan. Lalu nanti kita tepuk tangan kiri kita ke tangan kanan sambil menggunakan tepuk pramuka. Ya, kita contoh terkenal. Nanti gantian berikutnya tangan kanan ke kiri, kemudian lanjut ke pinggang karena pegang-pegang tadi harus mengajar ya. Lalu ke bawah, lanjut. Setelah itu nanti ke bawah lagi. Bisa ya, tepuk pramuka ya. Gerakannya kita ulangi lagi. Kita coba sekali lagi. Yuk, kita coba. Semuanya tangan kanannya ke depan, semuanya. Yuk, sudah? Kalau sudah, yuk tepuk pramuka. Lanjut. Lanjut pinggangnya. Lanjut pahanya. Lanjut. Hore. Bagaimana? Oh, lagi. Ya. Oke. Biar pegangnya hilang tadi habis menulis di whiteboard. Oke. Oke, lanjut yuk. Diulang sekali lagi yuk. Bapak Ibu sekalian, mohon izin speaking. Nah, yuk kita kedepankan kedua tangan. Yuk. Gerakan tepuk pramuka. Ganti tangan. Arah ke bawah. Lanjut. Oke, lagi ke bawah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, pegangnya hilang ya Bu Puji ya. Oke, terima kasih tepuk sekali lagi untuk kita semua. Ya, oke, next. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti ada ice cream yang kembali. Oke, oh gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang dari diseminasi budaya positif adalah menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik, peran seorang guru seperti seorang petani atau tukang kebun. Peserta didik diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, maka biji itu pun akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Berarti kita sebagai pendidik, sebelumnya Bu Dery, ya, sebagai pendidik ibaratnya seorang apa Bapak Ibu? Petani atau seorang tukang kebun. Jadi kita kalau dibayangkan seperti petani, alangkah kecilnya. Petani itu dari pagi sampai petang ya bekerja mengolah lahan sampai tumbuhnya padi, itu sangat luar biasa. Begitu kecilnya kita sebagai seorang pendidik yang hanya dari jam 6:30 katakanlah ya, 6:30 sampai jam 12 kurang lebih, tetapi kita pinjernya sampai jam 3. Sangat kecil kalau kita dilihat gambaran dari seorang petani atau tukang kebun. Selanjutnya peserta didik itu ibarat biji tumbuhan. Sekolah bagaikan lahan yang telah disediakan. Jika biji jagung ditempatkan yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka biji jagung itu pun akan berkualitas. Tetapi sebaliknya, jika lahannya walaupun biji jagung itu bibit unggul, tetapi lahan lingkungannya tidak menunjang, tidak akan menghasilkan yang berkualitas. Next.
Demikian sebaliknya, tadi sudah dijelaskan, meskipun biji jagung yang disemai itu bibit yang berkualitas, bibit unggul, baik, namun jika tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari seorang petani, maka biji jagung itu mungkin akan tetap tumbuh namun tidak akan optimal. Ibarat seorang pendidik seperti itu. Next. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter yang baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya akan timbul karakter atau kebiasaan baik yang akan menumbuhkan sebuah budaya yang kita sebut dengan budaya positif. Next. Tujuan dari diseminasi ini adalah pertama, mewujudkan generasi yang tumbuh dan berkembang dengan kekuatan tentunya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam siswa dalam bertindak dan bersikap. Yang ketiga, menyamakan persepsi antara kita, rekan guru, rekan sejawat, dan siswa tentang keyakinan kelas. Next. Yang keempat, tujuannya adalah mengubah pola pikir, reward, dan hukuman menjadi apresiasi dan konsekuensi. Yang kelima, menyamakan persepsi rekan sejawat tentang penanganan masalah dengan segitiga restitusi yang memang harus kita dalami tentang segitiga restitusi, bagaimana menangani anak yang bermasalah di sekolah. Yang keenam yaitu menciptakan tentunya hubungan harmonis antara siswa dan guru. Tolak ukurnya adalah satu, siswa dan guru konsisten menerapkan keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu sudah menerapkan atau membuat dan menerapkan keyakinan kelas. Yang kedua, siswa mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menurunnya kasus bullying di sekolah. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai semua warga sekolah. Yang kelima, guru melaksanakan tentunya nanti segitiga restitusi dalam penanganan sebuah kasus. Next. Lini-masi tindakan yang kami lakukan adalah pertama, kami membuat persiapan diseminasi budaya positif termasuk materi PPT terkait pelaksanaan paparan ini tanggal 19 Oktober 2023. Selanjutnya yang kedua, melaksanakan koordinasi dengan tentunya kepala sekolah memohon izin terkait rencana aksi nyata disiplin pada hari ini. Yang ketiga, mengimplementasikan konsep budaya positif di kelas yaitu tanggal 23 Oktober 2023. Yang keempat, melaksanakan koordinasi dengan rekan sejawat terkait rencana aksi nyata disiplin positif secara luring. Yang kelima, mempersiapkan undangan. Yang keenam, menyebarkan undangan ke warga sekolah. Sudah kita lakukan. Yang ketujuh yaitu pelaksanaan aksi nyata disiplin positif yang hari ini kita laksanakan. Yang kedelapan, tentunya kita melaksanakan refleksi dan evaluasi pelaksanaan aksi nyata disiplin positif. Dukungan yang kami butuhkan adalah satu, tentunya dukungan dari kepala sekolah dalam melaksanakan tindakan perubahan budaya positif. Yang kedua, dukungan dari semua pendidik agar mau melaksanakan perubahan budaya positif. Yang ketiga adalah dukungan dari pegawai untuk melaksanakan budaya positif. Yang keempat, dukungan siswa untuk meyakini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang kelima, dukungan orang tua tentunya dalam hal ini komite sekolah dan pemangku kebijakan. Next. Harapan saya, harapan kita semua adalah semoga penerapan budaya positif ini dapat terwujud baik di lingkungan sekolah
rumah maupun ruang lingkup yang lebih besar, yaitu lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang tentunya aman, nyaman, dan menyenangkan. Next. Oke, materi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ini kita bermain peran tentang kepalan tangan. Ya, nanti saya minta berdua berpasangan atau berdua, ya. Nanti, oke, ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Nanti sobek, saya berikan secari kertas kecil, nanti ditulis. Ya, di sini yang berharga dari yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru itu apa? Menurut Bapak Ibu yang paling berharga yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti yang satu berperan sebagai si A, yang satunya berperan sebagai B. Nah, B ini nanti membujuk, ya, membujuk si A untuk apa? Untuk apa? Memberitahu atau menyerahkan harta berharganya itu kepada si B. Bisa dipahami? Bisa? Jadi nanti berdua berperan si A. Kenapa, Bu? Kalau misalkan dia Itu adalah apa? Next. Coba. Jadi yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan itu siapa? Iya. Sebelumnya Bu Deli. Ya, jadi kalau sesuatu yang sangat berharga bisa nggak kita berikan ke orang lain? Tentu tidak. Ya, tidak. Karena itu sangat berharga, barang yang sangat berharga bagi kita. Jadi nanti si A, guru A menuliskan barang atau sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga, yang tidak mungkin tadi Bu Puji bilang bahwa tidak bisa diberikan kepada orang lain karena sangat berharga bagi Bu Puji. Bisa dipahami ya? Nanti yang B membujuk dengan rayuan, misalkan dengan suapan atau mengacam. Rayuan gak apa menghati Puji, misalkan dirayu atau Pak merayu Robi. Ya, seperti itu. Ya, nanti kalau kita makan bakso, coba dong berikan harta berhargamu apa, ya, gitu ya. Bisa ya? Oke, bisa dipahami? Oke, konsentrasi dimulai. Oke, siap. Oke, ya kertasnya ya. Nanti bisa dibagikan Bu Nomi. Ditulis nanti yang si A siapa, si B siapa, rahasia menulis ya. Yang dikasih tahu yang B. Ya. Oke, oh gitu. Ya. Siapa? Rizka sama siapa? Rizka. Oke. Ya. Ya, Bu apa dengan Bu Nopi apa siapa aja boleh silakan. Bu Kalsum sama sini. Bu Kalsum sama siapa ini? Oke, Bu Dini, Bu Kalsum sama Bu Dini. Berarti ya. Satu yang menulis yang A. Jadi berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Yang A menulis di kertas sesuatu yang menurut Anda sangat berharga. Tidak. Minta harta berharga, sesuatu yang berharga itu dengan rayuan, ya, dengan oke, iya, ya. Bu Kasum sama siapa? Bu Kasum mohon maaf atau Bu Amba di sini berdua. Iya, oke, yang berperan sebagai A siapa, nanti B siapa, gitu ya. Siap ya sekarang sih. Oke, yang berperan sebagai A silakan menulis menurut Bapak Ibu sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu apa? Sesuatu, jangan diberitahu, sesuatu yang berharga. Menurut Ali aja menulis ya. Ya, si A yang menulis, yang B bagian merayu, ya. Oke, ya. Oke, ya siap. Oke. Ayo, mulai. Bapak Ibu mohon izin. Oke, yang A yang menulis sesuatu yang berharga. Sudah? Sudah? Lalu setelah ditulis di kepala tangannya. Kertasnya disimpan di kepala tangan. Ya.
kasih buat si Aini. Kok boleh? Nah, mahal banget buat si Aini mahal. Ya pegangan kok. Gue bagi itu sekolah tuh gue tuker. Wah, Bang Duren. Pura-pura kembang aja banyak kalau jadi durian itu banyak pedempong. Banyak kan saya mau ngomong ngasih. Pada kok bagi-bagi kita foto gue kasih. Mainin lagi. Ya udah makan. Boleh kali. Boleh pokok dicik aja itu tadi lu gue itu isinya apa? Oh ini umroh. Tadi sudah besar. Umroh sih. Rajin sholat tambah lagi. Ya sama haji dah haji. Haji plus kan tadi bilang kamu haji mah biar bagi pindah dulu saya mah belum siap mana. Oke, Bapak Ibu kesimpulannya apa? Diberitahu tidak? Tidak ya. Jadi sesuatu yang berharga yang kita miliki tidak kita bisa berikan kepada orang lain karena menurut kita apa? Sangat berharga, Dia tidak tergiur dengan sesuatu. Oke. Jadi yang satunya lagi tuh tergiur dengan jabatan. Bapak gimana? Ya. Nah, next. Tergoda apa ya? Ya, menurut saya ya pengamatan tadi yang pertama intinya tergiur dengan sebuah kekuasaan atau jabatan sehingga mempertaruhkan semuanya gara-gara jabatan. Yang kedua, apapun rayuannya dia tidak akan diberikan semuanya. Intinya tidak tergoda dan tergiur oleh apapun rayuannya. Karena menurutnya sangat Karena harga diri itu sangat berharga, sangat penting. sangat penting sekali seperti itu. Oke. Terima kasih. Jadi dalam hal kegiatan tadi sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala? Kita sendiri ya, pemilik sesuatu yang berharga. Jadi tidak mudah dengan jabatan, dengan uang, tergiur dengan apapun tidak tergiur. Kenapa? Karena sangat penting, sesuatu yang sangat berharga yang dia miliki, entah anak dan sebagainya. Oke, ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk bermain luar biasa. Ya, luar biasa. Ini actingnya seperti Lenong Betawi. Bagus sekali. Oke, next. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu tentang stimulus respon dan teori kontrol. Next. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, melihat manusia. Next. Materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Bu Ida mungkin yang apa sih yang ada di benak Bu Ida atau Bapak Ibu guru lainnya? Apa sih ketika mendengar kata disiplin positif, apa kira-kira yang terlintas di pikiran Ibu Ida mungkin? Kira-kira apa? Kalau yang terlintas di pikiran saya tentang disiplin positif adalah pasti merubah sesuatu dari yang tidak biasa menjadi biasa. Tentu saja itu memerlukan suatu trik atau strategi bagaimana orang yang mau kita rubah atau sesuatu yang mau kita rubah itu bisa berubah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, luar biasa Bu Ida. Tepuk salut. Salut.
disiplin positif tentunya kita berkaitan dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan, dan teratur. Kata disiplin sering dihubungkan biasanya kita dengan hukuman ya Bapak Ibu Guru ya. Hukum padahal sesungguhnya itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir jika dan kalau perlu tidak usah digunakan sama sekali hukuman tersebut. Next. Di sini disiplin positif adalah suatu cara penerapan tadi yang sudah disampaikan Bu Ida, betul sekali. Penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi secara humanis dalam menuntun perilaku siswa agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap komitmen dan nilai-nilai kebaikan. Tujuan dari disiplin biasanya menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah melalui salah satunya keyakinan kelas seperti berpikir positif, berperilaku positif, dan tentunya berucap atau bertutur kata positif. Next. Disiplin positif di sini yaitu diharapkan tentunya dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya tentunya dalam pelaksanaan disiplin positif masih banyak kekurangan. Biasanya kita menggunakan reward ya, dan punishment serta perlunya diterapkan segitiga restitusi. Jadi diperlukanlah sebuah aksi nyata rekan-rekan sejawat dalam penyamaan persepsi tentang disiplin positif sehingga tercipta pembelajaran di sekolah yang aman, kreatif, dan menyenangkan, tentunya berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara. Disiplin positif akan terwujud jika motivasi yang dimiliki oleh siswa adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, bukan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Next. Nilai-nilai yang kedua yaitu selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan ini seringkali kita temui, mungkin sudah kita terapkan ya Bapak Ibu ya di dalam kelas kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Bu Rizka, profil pelajar Pancasila? Oke, sama-sama. Oke, boleh? Papi boleh. Ya. Oke, sama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, Dan berakhlak mulia, dan gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, Terima kasih. terima kasih. Tentunya hal ini sudah kita terapkan ya di dalam kelas kita dan di lingkungan sekolah kita. Next. Nilai-nilai kebajikan selanjutnya adalah salah satunya toleransi Bapak Ibu. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan tentunya banyak lagi. Nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan bisa diimplementasikan oleh warga sekolah, bukan hanya peserta didik, tentunya kita sebagai pendidik. Satu, untuk mendapat senyuman dari orang lain. Mungkin kita tidak secara sadar melakukan hal tersebut. Untuk mendapatkan hadiah, atau kita ingin mendapatkan uang, atau bahkan kita motivasi datang ke sekolah karena ingin mendapatkan finansial seperti itu, ya. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kira-kira Bu Fitri, motivasi yang paling baik itu motivasi ekstrinsik atau intrinsik nih Bu Fitri? Motivasi apa ini Bu Fitri? Yang baik, yang intrinsik. Oke, ya. Menurut Bu Rizka? Intrinsik
Intrinsik juga. Bu Fitri bilang intrinsik, Bu Rizka intrinsik, Bu Nopi intrinsik. Oh, kenapa Bu Santi? Kalau intrinsik kan karena nggak ada paksaan dari luar. Oh, Benar-benar. Oke, good sekali, good job ya. Karena kalau intrinsik itu motivasi dari dalam ya Bu Santi ya. Jadi ada paksaan dari Tidak ada paksaan dari luar. Jadi timbul dari hati nuraninya Awalnya dari sendiri. hati. Oke, berawal dari hati, selanjutnya jadi cinta. Oke, nah motif. Oke, tepuk tangan. Luar biasa guru-guru SD Ageng 05 pagi ini ya. Jadi motivasi yang paling baik adalah motivasi intrinsik ya. Motivasi untuk menghargai diri sendiri. Motivasi yang timbul dari diri sendiri, berawal dari hati, lalu cinta. Oh, dari mata ke hati. Oh, ada lagi kalau papi begitu ya. Jadi, oke. Jadi kita insya Allah guru-guru di SDNT Ageng 05 pagi mengerjakan sesuatu karena motivasi intrinsik ya, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau kenapa papi? Bukan karena amplop. Kalau amplop, oke. Kalau amplop ekstrinsik, oke, good, oke. Oh, dengan uang itu motivasi ekstrinsik. Kalau tapi kalau bajunya sama aja. Oke, iya. Jadi kalau motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, oke, lanjut. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya Bu Rita? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin sebelum melihat paparan ada yang bisa menjelaskan hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Bedanya apa sih Bu Rita? Hukuman dan konsekuensi? Oke, hukuman itu biasanya sifatnya apa, Papi? Oke, hukuman itu apa? Bersifat tidak terencana. Ya, tiba-tiba. Iya, negatif sifatnya. Iya. Sebaliknya hukuman dirubah menjadi Oke, nanti kita bicara nih ada reward juga ya Bu apa ya? Oke, nanti reward itu bagus nggak sih digunakan dalam kelas? Nah itu kemarin kita juga paparan itu reward itu kita mendapat pencerahan Pak dari Pasil. Oke, ya nggak apa-apa Papi ya. Hukuman itu biasanya Bapak Ibu sifatnya tidak terencana tiba-tiba, ya. Lalu kalau hukuman satu arah sifatnya. Jadi datang dari seorang pendidik saja, ke satu pihak saja, bukan dari pendidik. Nah, tapi kalau hukuman biasanya berupa fisik atau psikis, ya, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata verbal, ya, tidak sengaja kita mengeluarkan kata-kata verbal kepada peserta didik. Itu salah satu hukuman yang sifatnya psikis atau berbentuk ucapan. Kalau konsekuensi itu sudah terencana Bapak Ibu. Ya, sudah terencana lalu sudah disepakati kedua belah pihak. Ya, sudah dibahas dan disetujui oleh kita sebagai pendidik dan murid. Nah, itu konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, ya. Terus lanjut murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi kalau murid mengerjakan hal tersebut, konsekuensinya ada, konsekuensi harus ditanggung oleh peserta didik. Resiko, betul sekali Pak Abi. Wah Pak Abi. Nah ini coba Bapak Ibu, ya kira-kira ini ada soal pernyataan nih, hukuman, konsekuensi atau sanksi. Kira-kira pernyataan nomor 1. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi atau hukuman? Coba. Konsekuensi, oke. Wah pintar Bu Deli. Konsekuensi. Nanti kita simpan dulu ya. Pertama konsekuensi ya. Uji. Konsekuensi. Oke. Yang kedua murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Tadi konsekuensi, hukuman, konsekuensi gitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Nggak boleh itu. Dimsalabim. Oke. Bagaimana jawabannya?
Jadi luar biasa. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan yang hukuman dengan konsekuensi ya. Oke, lanjut Bu Deli. Nah, oke, hukuman. Nah, ini hukuman menurut Al-Tifon adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran tersebut. Next, Bu Deli. Nah, oke. Nah, sekarang restitusi. Restitusi itu apa sih Bu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi ada kasus di kelas saya. Saya sudah mulai menerapkan restitusi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Lanjut next. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri restitusi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Next. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi secara globalnya ini saya kerucutkan menjadi perbedaan yang mungkin bisa kita pahami. Coba bisa diulang paparan ini. Tapi kalau Terencana, tidak terencana. Tidak terencana. Konsekuensi terencana karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Oke, good. Terus kalau restitusi prosesnya menciptakan kondisi Bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Oke, luar biasa. Lanjut selanjutnya Bu Rizka. Apa mengalami perbedaan ya? Ini sering mengalami Rizka. Murid yang tidak tahu apa yang terjadi, konsekuensinya murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi prosesnya proses kolaborasi kerjasama. Dan berikutnya adalah kalau hukuman bersifat satu arah, konsekuensi adalah sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Oke, luar biasa. Guru SDN NTR 05 Next. Berikutnya adalah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita yakini sebagai keyakinan kelas yang artinya menjadi sebuah kesepakatan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas satu yaitu mempersilahkan peserta didik atau murid-murid di kelas melakukan curah pendapat tentang peraturan yang akan disepakati di kelas secara bersama. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid menggunakan post-it, dan nantinya mereka menempelkan di papan tulis ke whiteboard, di mana semua anggota kelas bisa mencurahkan pendapatnya tentang kesepakatan kelas yang akan dibuat. Yang ketiga adalah menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu salah satunya mengganti kalimat negatif menjadi sebuah kalimat positif. Contohnya, kalimat negatif biasanya anak-anak membuat kalimat dengan menggunakan kata jangan. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor sekolah. Nah, kita rubah, sebagai guru kita rubah, yaitu menjadi sebuah kalimat positif.
Salah satunya yaitu berjalanan di kelas atau koridor. Jadi tugas seorang guru memperbaiki kalimat negatif yang dibuat oleh peserta didik menjadi sebuah kalimat positif. Tentunya dengan kesepakatan bersama antara guru dan peserta didik di kelas. Selanjutnya, setelah setelah merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, langkah selanjutnya adalah meninjau kembali daftar curah pendapat tentang kesempatan kelas tersebut, sehingga menjadi sebuah pernyataan tertulis yang nantinya menjadi sebuah kesepakatan kelas. Selanjutnya, mengajak warga kelas atau peserta didik di kelas menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas dengan guru datang tepat waktu di bawah satu payung komando, yaitu keyakinan, yaitu untuk saling menghormati. Nilai kebajikan yang tadi sudah Ibu jelaskan adalah Bapak Ibu sekalian yang telah saya jelaskan, nilai kebajikan yang dapat kita ambil yaitu rasa hormat. Seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk kita sepakati. Bisa dipahami Bapak Ibu? Pak Api, Bu Puji? Oke, terima kasih. Selanjutnya, langkah selanjutnya pembentukan keyakinan kelas, meninjau ulang keyakinan kelas tersebut secara bersama-sama, tentunya bersama para peserta didik dan guru. Seharusnya setelah beberapa peraturan disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah prinsip pernyataan tersebut berkurang, ya. Jadi sehingga jangan terlalu banyak. Kisarannya antara mungkin 3 atau 7 prinsip keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas meninjau ulang kembali. Setelah ditinjau ulang, apakah sudah menurut Bapak, menurut peserta didik dan guru sudah bisa disepakati? Akhirnya peserta didik dan guru menyetujuinya, salah satunya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, ya, guru dan peserta didik di kelas. Langkah selanjutnya yaitu keyakinan kelas dibuat semacam kreasi, lalu diletakkan di dinding kelas, tentunya di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada. Setelah keyakinan kelas dibuat, lalu ditempel, ditempatkan di tempat kelas yang bisa dilihat oleh semua warga kelas, lalu kita melakukan pendalaman keyakinan kelas tersebut. Salah satu caranya adalah melakukan kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti Bapak Ibu, ya. Contoh tampak seperti misalkan satu keyakinan kelasnya yaitu datang tepat waktu. Kira-kira tampak seperti atau tidak tampak seperti? Kalau tampak seperti misalkan datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, tekun belajar dan menyimak guru, ini termasuk tampak seperti. Kalau tidak tampak sepertinya seperti apa? Tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Yang ketiga, contohnya yaitu menyerahkan tugas tepat waktu, ini tampak seperti. Nah, tidak tampaknya seperti apa? Tugas tidak diberikan. Ini satu kegiatan dalam pendalaman keyakinan kelas. Selanjutnya, pendalaman selanjutnya yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku Bapak Ibu. Terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengar berarti yang didengar. Salah satunya, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Itu yang kita dengar. Kadang kita sebagai pendidik pasti mendengar kata-kata tersebut. Atau terima, tolong ya,
permisi. Nah, seperti itu. Kalau yang terlihat seperti apa? Kalau terlihat biasanya kita sebagai pendidik melihat rasa empati peserta didik terhadap perasaan orang lain. Misalkan berbagi. Nah, kita di hari Jumat itu ada makan bersama, mungkin ada rasa berbagi, membagi teman yang tidak membawa makanan dan sebagainya itu ya. Yang berperilaku apa? Misalkan berperilaku kalau di SDN Agung 05 Pagi itu 5S. Salam, sapa, sopan, santun ya. Senyum, salam, sopan, santun ya. Salah satunya tersenyum ramah, memberikan salam, hormat, berjabat tangan. Nih kalau di depan gerbang sekolah berjabat tangan, cium tangan. Nah itu kita sudah melaksanakan berperilaku 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Oh betul sekali itu santun. Lanjut. Kegiatan tugas saya, tugas kamu. Guru tugasnya apa? Mengajar. Kalau murid tugasnya apa? Tapi ya tentunya belajar. Guru tugasnya bukan merapikan barang-barang murid. Murid tugasnya bukan merusak barang pribadi atau orang lain. Lanjut. Nah ini ada pernyataan peraturan. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya termasuk apa? Oh iya Bu Puji, disiplin. Oke, tanggung jawab, ya kita simpan ya, nanti jawabannya kira-kira apa yang benar. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Oh tidak. Menghormati. Oh oke, ini kita simpan jawabannya. Lanjut, hadir 15 menit di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke, Bu Novi. Gunakan masker. Bu Kalso. Apa Bu Kalso? Kesehatan. Oke, keselamatan. Siap. Oke, luar biasa. Oke, lanjut. Nah, ini luar biasa. Jawaban teman-teman sudah bagus sekali. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Gimana? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Ya, lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Salah satunya kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Belum. Nah, yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Nah, ini apa sih kebutuhan bertahan hidup yang pertama? Kebutuhan bertahan hidup adalah salah satu kebutuhan bersifat fisiologis, yaitu kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini termasuk kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi oleh orang lain, rasa ingin diterima antara teman, keluarga, pasangan hidup, dan teman kerja. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, kita banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Kebutuhan yang keempat yaitu kesenangan. Setiap manusia membutuhkan atau mencari kesenangan. Bermain, tertawa. Bayangkan Bapak Ibu bila hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Kebutuhan selanjutnya terakhir adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu.
menjadi terampil, kita diakui atas prestasi. Kita sudah mempraktekannya ya Bapak Ibu, ketika anak murid mendapatkan juara, nah kita selaku pendidik pihak sekolah membuat suatu pengakuan atas keterampilan mereka. Mereka merasa dihargai, diakui. Begitu bahagianya ketika mereka diakui oleh orang lain. Bapak Ibu, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jika salah satu kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, pasti ada sesuatu yang lain, ada suatu kesalahan dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini adalah semacam album foto. Menurut Dr. William Glasser, dunia berkualitas itu semacam album foto, tempat menyimpan gambaran presentasi dari semua yang kita inginkan. Ya, begitu juga murid, sama seperti kita seorang pendidik. Murid juga mempunyai gambaran dunia tentang kualitas mereka. Tentunya kita sebagai guru ingin memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki dalam dunia berkualitas mereka. 5 posisi kontrol. Berikutnya adalah yang pertama, pembuku. 2, pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Di manakah kita sekarang posisinya? Apakah kita sebagai pembuku, Bapak Ibu? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Atau kita sebagai teman di antara peserta didik kita? Mari kita pelajari tentang 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ada 5, salah satu yaitu 2 bersifat negatif, yaitu menghukum dan membuat orang merasa bersalah. 3 yang sifatnya positif, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang kita perhatikan. Jika menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, hal tersebut merupakan termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Jika kita berceramah menunjukkan kekecewaan dalam, termasuk membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Salah satu kalimatnya adalah, lakukanlah untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu kalimat untuk kontrol guru sebagai teman. Kalau untuk pengatur seperti apa? Kalimatnya apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Yang kelima adalah kontrol sebagai manajer. Kalimatnya kurang lebih seperti apa yang kita yakini. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Jadi dari 5 posisi kontrol guru tersebut, di manakah kita sekarang? Mudah-mudahan kita bukan sebagai pembuku atau pembuat orang merasa bersalah. Mudah-mudahan kita di posisi kontrol sebagai manajer. Ya, kalaupun saat ini kita sebagai teman, pemantau, mungkin nanti sebulan, dua bulan berikut kita sebagai manajer. Insya Allah semuanya menjadi posisi kontrol manajer. Dari kelima hal tersebut yang paling diinginkan tentunya semua manusia, semua peserta adalah sebagai manajer. Selanjutnya, penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Bila ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, sebagai penghukum kalimatnya seperti apa? Adakah yang bisa Bapak Ibu? Oh iya, tentu. Misalkan anak atau peserta didik disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Lalu kalau sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Selanjutnya, sebagai teman, ayo dong
ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Kali ini saja. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi. Itu adalah kalimat sebagai posisi sebagai teman. Selanjutnya posisi sebagai pemantau. Bila ada kasus seperti itu, kalimatnya seperti apa? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu boleh beli atribut dari koperasi dan jangan diulang lagi. Selanjutnya, ini adalah yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi sebaiknya kita sebagai guru adalah dalam posisi kontrol manajer. Nah, ini ada kasus, yaitu pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah kita sana? Oke, Bu Puji? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah? Oke, nanti kita lihat jawabannya. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bu apa? Oke, yaitu mungkin sebagai manajer. Oke, nanti kita lihat. Posisi kontrol selanjutnya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai pemukul? Oke, kita lihat nanti jawabannya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Sebagai tenaga? Oke, bisa nanti kita lihat. Lanjut. Oke. Nah, ini tadi jawaban Bapak Ibu sekalian. Coba. Oh, betul sekali yang tadi dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Nah, segitiga restitusi. Materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jika ada kasus, biasanya Bapak Ibu langsung memvonis bahwa anak itu bersalah, menjudge mereka bersalah tanpa kita tahu penyebab mereka berbuat salah. Biasanya jika seseorang membuat kesalahan, pasti ada salah satu 5 kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ya, nah ketika ada kasus seperti itu, kita membuat segitiga restitusi Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Bisa menggunakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi tindakan yang salah, kalimatnya adalah kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga adalah keyakinan, menanyakan keyakinan. Kalimat yang bisa kita utarakan ucapkan kepada peserta didik yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita tidak harus langsung marah-marah kepada peserta didik, tapi kita bisa mencoba segitiga restitusi. Ya, nanti setelah kita belajar segitiga restitusi, kita terapkan kepada peserta didik kita di kelas maupun di sekolah. Ya, jadi kalau menstabilkan identitas itu bagian dasar dari sebuah segitiga. Yang tujuannya untuk apa? Mengubah identitas anak dari yang merasa gagal melakukan kesalahan menjadi seorang yang sangat sukses. Biasanya guru berkata, guru salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Lanjut, yang kedua, validasi tindakan yang salah tadi sudah. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu tentunya memenuhi kebutuhan dasar. Guru bisa berucap seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, dalam segitiga restitusi ini bisa diterapkan. Biasanya anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berintegrasi dengan orang lain. Guru berkata misalkan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa sih keyakinan kelas yang kita telah ada dan sebagainya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, itu adalah keyakinan. Mudah-mudahan setelah belajar ini Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya.
Nah, terakhir kesimpulan dari rangkaian paparan ini adalah satu, hendaknya seorang guru harus memiliki kompetensi, tentunya kompetensi pedagogi, kepribadian sosial dan profesional. Mudah-mudahan dengan 4 kompetensi tersebut kita menjadi seorang pendidik yang memiliki rasa manajer. Ya, kalau sekarang mungkin sebagai teman, penutup, tapi lama-lama kita mudah-mudahan jadi seorang posisi seorang manajer. Yang kedua yaitu segitiga restitusi itu sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Yang keempat, untuk mewujudkan budaya positif di kelas, di sekolah, itu bukan hal yang singkat, membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jadi perlunya keterlibatan, kolaboratif, kerjasama semua pemangku kepentingan di sekolah. Terima kasih paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, dari paparan tadi mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan paparan yang telah disampaikan. Kami buka forum tanya jawab. Saya Bu. Oke, ya, Bu Deli, silakan. Siap. Ya, terima kasih Berita. Yang saya ingin tanyakan itu, maaf Bu, tadi saya kurang fokus pada pemaparan tentang segitiga restitusi. Itu sebenarnya tujuan segitiga restitusi itu apa sih Bu ya? Mohon maaf ya Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Deli, saya coba menjawab tadi. Pertanyaan dari Bu Deli adalah tujuan dari segitiga restitusi itu apa sih? Seperti itu ya Bu Deli ya. Oke, tujuannya adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, menjadi lebih disiplin positif, dan tentunya memulihkan dirinya setelah mereka berbuat salah. Itu salah satu tujuan dari segitiga restitusi, dan tentunya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti itu Bu Deli, bisa dipahami? Paham Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama, mudah-mudahan kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Acara berikutnya adalah doa penutup yang sekaligus nanti ditutup oleh Bapak Ustadz Afianto. Saya selaku berdua selaku CGP anggota sembilan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Afianto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum diakhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini ya mendapatkan hal ilmu yang baru Bu. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan keikhlasan kita selama 2 jam di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung tutup dengan doa aja. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا في Asatidza SDN 05 Lenteng Agung Pagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tentang keyakinan kelas yang nantinya akan kita buat menjadi sebuah kesepakatan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang sering kita sebut dengan sebuah keyakinan. Keyakinan itu sendiri adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, rasa maupun agama. Berarti harus ketika dibuat kesepakatan kelas harus disepakati oleh murid-murid. Fatia, tahu mengapa dipanggil ibu ke sini? Iya Bu, mungkin berkaitan dengan saya yang sering terlambat hadir di sekolah. Ibu perhatikan akhir-akhir ini sepertinya Fatia sering terlambat hadir di sekolah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada yang bisa ibu bantu? Apa yang terjadi? Iya Bu. Sekarang ceritakan pada ibu, apa alasan Fatia melakukan hal itu? Memang akhir-akhir ini saya sering terlambat hadir di sekolah dikarenakan saya mengantuk Bu, sebab malamnya bermain HP sampai malam. Akhirnya saya mengantuk dan bangun kesiangan. Akhirnya terlambat hadir di sekolah. Baiklah, ibu di sini bukan untuk mencari kesalahan Fatia. Ibu di sini mencari penyelesaian bersama, membantu Fatia untuk memperbaiki situasi ini. Iya Bu. Apa yang Fatia rasakan ketika Fatia melakukan hal tersebut? Saya merasa bersalah Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Mana yang Fatia belum tunjukkan? Disiplin Bu, yaitu hadir tepat waktu di sekolah. Ternyata Fatia ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Hadir tepat waktu di sekolah merupakan contoh disiplin. Lalu, apakah Fatia punya solusi untuk masalah ini? Iya Bu. Pertama, saya minta maaf karena sering terlambat hadir di sekolah. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Nah, berarti Fatia sudah paham bahwa kita harus disiplin di sekolah ya. Iya Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih disiplin. Baik, Ibu hargai usaha Fatia untuk memperbaiki diri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nurul Arifin. Saya murid dari kelas 6A dari Sekolah SD Nenteng Agung 5 Pagi. Saya senang dan setuju dengan cara Ibu Rita memanggil saya.
terkait dengan kesalahan yang saya lakukan. Karena jika langsung diberikan hukuman, saya akan merasa tertekan. Dengan cara ini, saya diberikan kesempatan belajar dari kesalahan, sehingga saya bisa untuk memperbaiki kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.